Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Nugroho dengan NPM 2459201107. Oke, pada kali ini saya akan membuat video mengerjakan tugas 8 dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Teknologi Informasi. Sebelumnya saya akan mengerjakan kuisnya terlebih dahulu. Buatan activity diagram. Mengarah pemberian label pada input sistem sequence harus sesuai dengan konvensi ML. Komponen apa pada sequence yang menggunakan assumption tunggu serta alternatif khusus. Manakah pelan yang berikut untuk tepat mengembangkan karakter utama sebuah activity diagram? Baik. Saat menerapkan tahapan untuk membangun sebuah activity diagram maka mulai sebuah use case dalam jalan salah. Sekuensi akan dikategorikan sebagai benar. OML digunakan untuk menangani beberapa hal instansi. C. Kodifikasi activity diagram. Benar. Tahapan mengawal activity diagram simbol sudah selesai. C. Di bawah sekuensi ini dalam membangun sekuensi diagram aktivator sedang menerima salah. Saat memeriksa narasi use case B. Karakteristik berikut ini adalah simbol dari elemen grafis kecuali decision OML benar. Di dalam membuat sequence diagram apa tujuan utama dari yang verifikasi skenario use case identifikasi C. Activity diagram yang menunjukkan beberapa hal begitu sistem kecuali interaksi antara tersebut. Urutan pesan dari sequence diagram tersebut ini salah. Oke, selesai. Oke, selanjutnya saya akan membuat ini ya, tugas 8-nya. Oke, pada tahap pertama itu saya membuat skenario wawancara dengan manajer toko buku untuk mempelajari proses bisnis dan entitas yang terlibat dalam operasional toko buku. Jadi dari hasil wawancara diketahui bahwa proses bisnis dimulai ketika pelanggan memilih buku yang ingin dibelinya. Setelah itu pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Lalu kasir kemudian menginput data buku ke dalam sistem. Nah, sistem akan menghitung total harga dan menyimpan data transaksi ke database. Setelah pembayaran selesai, sistem mencetak struk pembelian. Selain itu, manajer toko juga bertugas untuk mengolah stok buku, membuat laporan, dan melakukan pemesanan buku kepada supplier apabila stok habis. Dan dari wawancara tersebut diperoleh beberapa entitas yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, manajer, supplier,
sistem database dan buku. Oke, selanjutnya sini saya akan membuat use case diagramnya. Untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem toko buku. Nah, pada diagram ini terdapat beberapa aktor, yaitu pelanggan, kasir, manajer, dan supplier. Oke, pelanggan memiliki aktivitas seperti melihat buku dan membeli buku. Oke, lalu kasir. Kasir memiliki aktivitas melakukan pembayaran dan mencetak struk ya. Pembayaran. Cetak struk. Lalu manajer. Oke, manajer ini memiliki aktivitasnya itu mengelola stok, lalu membuat laporan, dan memesan buku. Lalu selanjutnya supplier. Supplier ini memiliki aktivitasnya yaitu mengirim buku ke toko. Jadi ketik aja sini mengirim buku. Oke, ini sudah jadi ya, sudah selesai. Ya, jadi diagram ini membantu memahami fungsi utama yang terdapat pada sistem toko buku ya, dan siapa saja yang terlibat dalam setiap prosesnya. Oke, selanjutnya kita ke diagram sequence. Oke, ini ada diagram sequence-nya. Oke, jadi diagram sequence itu digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek pada proses transaksi pembelian buku. Oke, proses itu dimulai ketika pelanggan memilih buku. Setelah itu kasir menginput data buku ke dalam sistem. Sistem kemudian mengambil data buku dari database dan menampilkan total harga kepada kasir. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kasir memproses transaksi melalui sistem, lalu menyimpan transaksi ke database untuk mencetak struk pembayaran. Di sini saya akan tinggal membuat saja ya. Sini dari pelanggan ke kasir. Memilih buku. Oke. Dari kasir ke selanjutnya dari kasir ke sistem, input data. Lalu sistem ke database, yaitu ambil data buku. Lalu ini ya, database ke sistem, kirim data buku. Lalu sistem ke kasir, yaitu total harga. Nah, ini jadi selanjutnya itu pelanggan ke kasir, bayar ya, pembayaran. Bayar.
lalu kasir ke sistem, proses transaksinya, selanjutnya dari sistem ke database, yaitu simpan simpan transaksi. Lalu yang terakhir dari sistem ke kasir, yaitu cetak struk. Oke, sudah. Jadi diagram ini menunjukkan alur komunikasi antara pelanggan, kasir, sistem, dan database secara berurutan dari awal hingga transaksi selesai. Selanjutnya saya membuat diagram activity. Ini adalah diagram activity-nya. Oke, jadi activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada proses transaksi pembelian buku. Proses dimulai dari pelanggan memilih buku, setelah itu kasir menginput data buku ke dalam sistem. Sistem kemudian menghitung total harga dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem memproses dan menyimpan transaksi. Oke. Jadi langkah terakhirnya itu adalah mencetak struk pembelian dan proses transaksinya selesai. Di sini saya akan membuatnya saja. Di sini kita start, lalu pilih buku, input data buku, hitung total harga, pembayaran, kembali ke pembayaran. Habis ke pembayaran, proses transaksinya. Setelah proses transaksi, transaksinya disimpan. Setelah disimpan transaksi ke struk ya, cetak struk. Oke, sebentar. Oke, jadi sudah selesai ya diagram activity-nya. Jadi diagram ini itu membantu memahami alur kerja sistem toko secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.